Hallo, schönen guten Morgen oder schönen guten Tag oder vielleicht schönen guten Abend. Bertemu lagi dengan Frau Nani di Deutsch Lernen. Herzlich willkommen in der Klasse. Die heutige Agenda ist Personalpronomen. Selamat datang di kelas bahasa Jerman. Hari ini kita akan belajar personal pronomen. Was ist das? Apa sih personal pronomen? Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Jerman juga mengenal kata ganti orang. Dalam bahasa Jerman, kata ganti orang ini dikenal dengan istilah personal pronomen. Kata ganti orang bisa digunakan untuk menunjuk diri sendiri atau orang lain yang diajak berbicara, menunjuk orang, atau sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, personal pronomen dapat dibedakan sesuai dengan peranan person. Dapat dibedakan sesuai dengan jumlahnya, juga sesuai dengan kasusnya. Personal pronomen atau kata ganti orang ini terdiri atas bentuk singular, tunggal, dan plural, jamak. Lebih jelasnya, kita lihat yuk tabel berikut ini. Nah, dalam tabel ini sudah ada personal pronomen berikut dengan arti dan juga penjelasannya. Personal pronomen ich itu untuk menggantikan saya atau orang pertama tunggal. Personal pronomen du itu untuk menggantikan orang kedua tunggal atau kamu. Namun, du ini biasa digunakan untuk teman sebaya, untuk yang tua ke yang muda, jadi menggunakan du atau kata lainnya tidak formal. Nah, sedangkan untuk orang ketiga tunggal, kita mengenal yang namanya ERCS. ERCS, ER untuk orang ketiga laki-laki, Z untuk orang ketiga perempuan, dan S untuk orang ketiga yang menggantikan benda. ERCS ini sama-sama untuk menggantikan dia. Oke, kemudian ada wir. Ini digunakan untuk orang pertama jamak atau plural atau lebih dari satu yang artinya adalah kami atau kita. Kemudian ihr itu digunakan untuk orang kedua jamak atau plural yang artinya kalian. Kemudian ada sie, mereka itu orang ketiga jamak. Oke? Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas satu-satu. Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren. Jadi mari kita diskusikan tadi ya, biar lebih jelasnya. Jadi, kata ganti orang pertama, yaitu ada ich dan wir, itu digunakan ketika kita melakukan sesuatu tindakan sendirian atau dengan orang lain. Misalkan, contohnya di situ seperti gambar, ich heiße Segi, ich heiße Frau Nani. Nah, jadi ich itu adalah untuk menggantikan aku. Nah, ketika kamu sedang bersama temanmu, kalian bisa menggunakan wir, kami. Seperti itu. Kemudian ada kata ganti orang kedua, yaitu du dan ihr. Menunjukkan bahwa orang tersebut adalah lawan bicara. Sedangkan ihr menunjukkan bahwa pendengar atau lawan bicara lebih dari satu atau plural. Contohnya ketika kamu bertemu dengan temanmu, kamu bisa menanyakan, "Woher kommst du?" Dari mana asalmu? Seperti itu. Itu jika untuk yang tidak formal ya. Kemudian kalau orang kedua jamak mungkin bisa menanyakan,
Wie heißt ihr? Siapa nama kalian? Nah, seperti itu juga bisa. Kata ganti do dan ir digunakan ketika berbicara kepada seseorang yang sudah akrab. Jadi kalau kalian sudah kenal, kalian menggunakan do dan juga ir. Tetapi nanti kalau kalian masih bertemu dengan orang asing atau kalian bertemu dengan orang yang lebih tua dari kalian, maka kita akan menggunakan z. Z yang ditulis dengan S besar. Nah, seperti ini. Ada kata ganti orang ketiga. R, S, Z, dan Z. Menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang atau sesuatu yang sedang dibicarakan. R heißt Robbie. Dia laki-laki, namanya Robbie. Z heißt Rita. Dia perempuan, namanya Rita. Nah, Z yang menggantikan mereka itu bisa juga si heißen Simpson. Mereka bernama Simpson. Maksudnya mereka itu adalah keluarga Simpson. Seperti itu. Kemudian ada kata ganti formal Z, yaitu yang tadi saya sebutkan yang bentuk sopannya dari do, itu digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang yang pertama kali kita bertemu. Nah, kepada orang yang belum kita kenal, nah, dalam keadaan seperti itu, kita berbicara secara formal. Nah, kata ganti do, kamu, diganti dengan Z. Contohnya, ketika murid berbicara kepada guru, maka murid menggunakan Z. Tetapi kalau guru berbicara kepada muridnya, gurunya menggunakan do. Seperti itu. Nah, penulisan kata Z dalam bentuk hormat atau formal tadi selalu diawali dengan huruf besar. Jadi S-nya itu besar. Dimanapun tempatnya, Z ini selalu ditulis huruf besar. Mau di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat, penulisan Z untuk yang Anda, untuk yang formal, itu memakai huruf besar. Nah, schau dir die Beispiele an. Coba kita lihat contohnya. Di situ ada 3 orang. Katakanlah A, B, dan C. Si A mengatakan Guten Morgen, kemudian B dan C menjawab Guten Morgen, selamat pagi. Si A memperkenalkan dirinya, Mein Name ist Leo. Namaku adalah Leo. Unzi, karena si Leo ini baru bertemu B dan C, maka Leo mengatakannya Z, bukan du. Karena kan belum kenal. Jadi mengatakan Unzi. Nah, si B menjawab, Ich heiße Andika. Namaku Andika. Kemudian dia mengenalkan temannya. Und er is Mario. Nah, er itu menggantikan temannya tadi, yaitu si Mario. Kemudian si A menanyakan lagi, woher kommt ihr? Ihr di sini menggantikan kalian, karena di situ ada Mario dan Andika, maka kata gantinya adalah ihr. Kemudian si Andika menjawab, wir kommen aus Jakarta. Kenapa wir? Wir di situ digunakan untuk menggantikan si Andika dan Mario. Kami. Kami ini berasal dari Jakarta. Unzi dan Anda? Woher kommen Sie? Dari mana asal Anda? Nah, si Leo menjawab, Ich komme aus Surabaya. Ist alles klar? Sudah paham? Hab euch eine Frage? Apakah ada pertanyaan? Bingung ya? Tidak apa-apa, karena kita masih belajar. Nanti biar lebih jelas coba diulang-ulang aja videonya. Nah, coba kalian
Terjemahkan kalimat berikut ini dengan menggunakan personal pronomen yang tepat. Oke, selamat mencoba. Danke für deine Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.